Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Lina. Kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Yang akan kita bicarakan di pertemuan ini tentang bilangan oksidasi, reaksi reduksi dan oksidasi, juga penyetaraan reaksi redoks. Kita akan mencoba membahas satu demi satu dengan singkat, merefresh ingatan kamu tentang reaksi redoks. Apa itu reaksi redoks? Misalnya balik dulu ke reaksi reduksi dan oksidasi. Setelah itu kita bahas biloksnya ya. Apa itu reaksi redoks? Redoks ini terdiri dari dua kata, reduksi dan oksidasi. Gimana kita membedakan reaksi reduksi dan oksidasi? Biasanya ya, yang pertama kali itu yang kita lihat dari misalnya pada dalam tabel seperti ini ya. Jumlah oksigen, jumlah elektron, dan biloks. Biloks bilangan oksidasi. Kita bagi seperti ini. Nah, kalau reduksi itu jumlah oksigennya akan berkurang atau dia melepaskan oksigen. Nah, kalau elektronnya dia di sini akan bertambah atau dia menerima elektron. Di sebelum tanda panah ya kalau dalam persamaan reaksi, biloksnya ini turun. Kalau oksidasi, jumlah oksigennya akan bertambah. Artinya apa? Artinya dia menangkap elektron. Jumlah elektronnya, menangkap oksigen. Jumlah elektronnya dia berkurang dan biloksnya akan naik. Misalnya ambil contoh satu. Misalnya C tambah O2 menghasilkan CO2. Nah, ini kita bisa katakan reaksinya oksidasi. Kenapa? Nah, karena dia menerima oksigen. C yang tidak berikatan dengan oksigen menerima oksigen menghasilkan CO2. Kita lihat dari biloksnya juga. Jangan lupa aturan biloks. Sedikit mereview aturan biloks O. Ya, itu sama dengan minus 2. Aturan biloks H itu sama dengan plus 1. Apalagi? Logam dalam senyawa. Dalam senyawa itu sama dengan 0. Logam dalam senyawa sama dengan jumlah muatan, ya. Total biloks senyawa yang sama dengan 0. Total biloks senyawa itu sama dengan 0. Oke, apa lagi? Logam dalam senyawa ion. Oke, ion, jumlah ion sama dengan biloksnya ion sama dengan jumlah muatannya. Nah, ini yang umum-umum ya. Kita lihat sekarang. C ini unsur bebas. Berarti biloksnya 0. O2 juga unsur bebas. Biloksnya juga 0. Nah, di sini O-nya biloks O minus 2 dikali 2 minus 4. CO2 adalah senyawa, berarti totalnya harus sama dengan 0. Berarti biloksnya C berapa? Plus 4. Nah, kita lihat yang mana yang naik biloksnya. Perhatikan di sini. Dari 0 menjadi plus 4. Itu kenaikan biloks. Berarti dia reaksinya oksidasi. Apakah reaksi ini hanya oksidasi? Kita lihat juga biloks dari oksigen. Dari 0 menjadi minus 2. Minus 4, 0 minus 2. Minus 4 karena dikali 2. Dari 0 ke minus 2 naik atau turun? Turun, berarti reduksi. Nah, kalau dilihat dari biloks, reaksi C tambah O2 menghasilkan CO2 ini adalah reaksi redoks yang ada oksidasi dan reduksinya. Dari sini kita akan tentukan yang ada istilahnya oksidator. Maaf tulisannya. Ini spidolnya lagi kurang baik ya. Ada oksidator, ada reduktor. Oksidator ini apa? Oksidator ini adalah unsur atau spesies yang mengalami reduksi. Nah, kebalikan ya dianya. Oksidator mengalami reduksi. Nah, kalau reduktor berarti apa? Reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Dari reaksi ini, siapa yang merupakan oksidator? Kita lihat deh.
Siapa yang mengalami reduksi? Yang mengalami reduksi adalah O2. Berarti di sini O2 fungsinya sebagai oksidator. Nah, reduktor mengalami oksidasi. Siapa yang mengalami oksidasi? C. Berarti reduktor di sini adalah C. Nah, kalau kita bicara lagi hasil reduksi siapa? Kalau kita bicara hasil, berarti yang di sini sudah tanda panah, yaitu ada CO2. Hasil oksidasi di sini adalah sama CO2. Oke, insya Allah paham untuk yang begininya. Biloxnya, jumlah oksigennya, jumlah elektron. Nah, kalau jumlah elektron yang seperti apa contohnya? Kita ambil contoh misalnya Fe3+ menjadi Fe2+. Di sini ditambahi 1 elektron. Artinya apa? Artinya si ion Fe menerima 1 elektron menghasilkan Fe2+. Berarti reaksinya apa? Reduksi. Kita buktikan dengan bilox. Ion Fe3+, berarti biloxnya plus 3. Menjadi Fe2+, berarti biloxnya plus 2. Plus 3 ke plus 2, turun bilox, berarti reaksi reduksi. Oke, insya Allah paham ya untuk membedakan reaksi reduksi dan oksidasi, menentukan bilox, menentukan oksidator dan reduktornya. Nah, nanti di sesi terakhir Miss Lina akan ambil satu contoh soal tentang penyetaraan reaksi. Ini materi yang ada di kelas 10. Kita bahas dulu yang materi di kelas 10, oke? Kita lihat contoh soalnya ya. Perubahan bilangan oksidasi unsur klor yang kita lihat klornya saja. Soal minta klor, berarti kita lihat di sini klor itu dari Cl2 menjadi KCl ditambah KClO. Cl2 unsur bebas berarti 0. KCl, K-nya golongan 1, logam dalam senyawa sesuai nomor golongannya, berarti plus 1. KCl itu senyawa, iya, berarti total biloxnya harus sama dengan 0. Artinya Cl-nya berapa biloxnya? Minus 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Oke, berarti biloxnya Cl minus 1. Nah, yang di KClO3. KClO, maaf. K-nya itu biloxnya plus 1. Sudah tahu ya alasannya. O-nya sesuai aturan bilox, minus 2. KClO, senyawa, berarti sama dengan 0. Berapa biloxnya Cl di sini? Plus 1. Oke, good. Berarti perubahan biloxnya Cl dari 0, minus 1, dan plus 1. 0, minus 1, dan plus 1. Jawaban kita E. Kok benar gitu ya? Oke, kita lihat soal nomor 2. Bilangan oksidasi tertinggi dari Cl terdapat pada senyawa. Kita lihat pada KCl, tadi biloxnya minus 1. KClO, biloxnya plus 1. Kita lihat di CaCl2 berarti ya. Ca golongan 2 berarti plus 2. CaCl2 senyawa berarti sama dengan 0. Plus 2 ditambah biloxnya Cl. 2 bilox Cl sama dengan 0. Berarti 2 bilox Cl sama dengan minus 2. Berarti bilox Cl di sini sama dengan minus 1. KClO3. KClO3. K-nya sesuai aturan logam dalam senyawa plus 1. O sesuai aturan minus 2 kali 3 minus 6. KClO3 senyawa sama dengan 0. Supaya sama dengan 0 berarti Cl berapa biloxnya? Plus 5. Oke. Nah, untuk yang terakhir AlCl3 misalnya buat di sini. AlCl3. Al golongan A golongan 3 berarti biloxnya plus 3. Plus 3, AlCl3 sama dengan senyawa, berarti 0. A plus 3 ditambah 3 kali biloxnya Cl sama dengan 0. Berarti 3 kali biloxnya Cl sama dengan minus 3. Berarti di sini biloxnya Cl sama dengan minus 1. Berarti mana yang paling tinggi biloxnya Cl? Yang plus 5. Ini ya. Ini ya dianya ya. Berarti pada senyawa KClO
3. Oke, insya Allah bisa paham ya penentuan bilox, syarat-syaratnya, tetapannya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. Soal nomor 3 kita lihat. Ada beberapa reaksi berikut yang bukan reaksi redoks. Kalau kamu ketemu soal seperti ini, kalau kamu mau biloxnya kamu cari satu-satu itu pasti akan butuh waktu lama. Ingat ya, time untuk satu soal itu maksimal 3 menit umumnya. Nah, kalau ketemu kayak begini cari satu-satu biloxnya bisa lebih dari 10 menit kamu untuk menyelesaikannya. Jadi gimana dong? Kita akan melihat reaksi redoks kalau kayak begini, ini harus ada unsur bebas biasanya. Unsur bebas ini yang berubah menjadi ion atau berubah menjadi senyawa. Atau kebalikannya. Kalau ini tanda panahnya ke sini, unsur bebas jadi ion atau unsur bebas jadi senyawa. Ini sudah pasti reaksi redoks. Atau kebalikannya, ada ion yang berubah menjadi unsur bebas atau ada senyawa yang berubah menjadi unsur bebas. Contohnya yang mana? Ini, yang A. 2 imin, saya ambil contohnya ya, ditambah Cl2 menjadi I2 tambah 2Cl. Karena ingat ya, prinsipnya reaksi redoks adalah terjadinya perubahan bilox. Selama ada bilangan bilox yang berubah, berarti senyawa itu sudah pasti senyawa redoks. Oke, berarti di sini minus 1, ini unsur bebas jadi 0. Dari minus 1 menjadi 0 naik, berarti reaksinya oksidasi. Cl2, unsur bebas 0 menjadi Cl min, minus 1, turun. Reduksi. Yang bukan yang dia minta, ini iya. Kita cari lagi ya, yang ada unsur bebas jadi ion atau jadi senyawa atau kebalikannya. Yang B tidak ada unsur bebas, ya udah keep dulu. Yang C ada unsur bebas, ada Cl2, I2. Ki menjadi I2 dari senyawa menjadi unsur bebas. Cl2 menjadi KCl dari unsur bebas menjadi senyawa. Sudah pasti redoks. Yang D, adakah unsur bebas? Ada, Fe. Dari FeO menjadi Fe, dari senyawa menjadi unsur bebas. Berarti juga redoks. Yang E, apakah dia redoks? Pb menjadi PbO, O2 unsur bebas menjadi PbO. Sudah pasti juga redoks. Nanti opsi jawaban kita yang mana? Yang bukan. Yang bukan adalah B. Kamu bisa buktikan. Dengan cara apa membuktikannya? Dengan menentukan biloxnya. Ya. Kalau terjadi perubahan bilox, berarti dia reaksi redoks. Oke, nomor 4. Berikut adalah beberapa reaksi redoks. Peristiwa reduksi. Nah, ingat, reduksi kalau lihat dari oksigen, oksigennya berkurang. Yang nomor 1. Pernyataan 1. Oksigennya 4 jadi 2, berarti reduksi. Yang nomor 2, Zn jadi ZnO, O-nya bertambah, berarti ini oksidasi. Nah, yang 3 sama 4, karena C-nya juga bertambah, ya sudah, kita lihat saja dari biloxnya, oke? Untuk option 3-nya, untuk pilihan 3-nya, C2O4 2 min. Oke ya, ini 2C. Ini berarti biloxnya minus 4. Dari mana minus 4? Aturan di bilox, O itu minus 2 kali 2. CO2 senyawa, berarti biloxnya C plus 4. Oke. Nah, ini ion, sama dengan minus 2. O-nya 4 kali minus 2, minus 8. 2C dikurang 8 sama dengan minus 2. 2C sama dengan minus 6. Maaf, plus 6. Berarti C sama dengan plus 3. C sama dengan plus 3. Dari plus 4 menjadi plus 3. Turun. Berarti dianya reduksi. Yang nomor 4-nya. Cr2O3, Cr2O4 2 min. Kita lihat di sini. Biloxnya minus 6. Berarti ini plus 3. Yang ini minus 8 sama dengan minus 2.
Berarti ini CR-nya sama dengan plus 6. Dari plus 3 plus 6 naik, plus 3 plus 6 naik. Berarti ini oksidasi. Berarti yang reduksi 1 dan 3. B. Oke, insya Allah bisa cukup ya ini untuk menentukan bilox, menentukan reaksi oksidasi reduksi. Kita ke materi yang di kelas 12, penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks. Miss akan hapus ini sedikit ya, biar muat papan tulisnya, biar muat whiteboardnya kita. Oke, kita hapus dulu. Oke, thank you for waiting. Kita lihat soal nomor 5-nya. Penyetaraan. Lihat penyetaraannya ada OH-. Berarti bisa kita simpulkan ini dalam suasana basah. Penambahan atau penyetaraan oksigen di suasana basah diletakkan pada yang kelebihan oksigen. Ya, kita perhatikan. BR2 yang OH sama H2O-nya Miss Lina keep dulu ya, biar tidak membingungkan. Ini menjadi BrO3- dan Br-. Oke. Sekedar merefresh, penyetaraan reaksi redoks itu bisa dengan dua cara yang umum dilakukan, yaitu dengan cara setengah reaksi dan dengan cara bilox. Miss Lina sekarang coba dengan cara setengah reaksi ya. Kita tentukan dulu mana yang reduksi atau oksidasi. BR2 0. Minus 6. Supaya jadi minus 1 berarti BR-nya plus 5. Dari 0 ke plus 5 naik berarti oksidasi. Yang ini BR2 0 ke minus 1. Dari 0 ke minus 1 turun. Berarti reaksi ini reduksi. Oke, nah ini ada ketetapan ya sedikit ya. Sekedar mereview, kalau satu zat atau satu spesies yang merangkap sebagai oksidator dan juga reduktor, reaksi ini kita sebut dengan nama reaksi autoredox. Oke, atau bahasa bekennya reaksi disproporsionasi. Reaksi proporsionasi, bukan pakai dis kebalikannya. Oke. Sekarang kita setarain. Pakai setengah reaksi ya. Nah, pakai setengah reaksi. Nah, buat ke sini dulu. Setengah reaksi reduksinya. Reduksi yang mana nih? Reduksi berarti dari BR2 menjadi Br-. Setarakan dulu, ingat, setarakan dulu jumlah unsur yang mengalami perubahan bilox. Di sini BR-nya 2, di sini 1. Berarti kali. Nah, di sini berarti dia supaya muatannya sama-sama minus 2, ini yang 0 ditambahkan 2 elektron. Oke, kita lihat yang setengah oksidasinya sekarang. Siapa yang mengalami oksidasi tadi? BR2 menjadi BrO3-. Di sini BR-nya ada 2, di sini 1 kali 2 kali 2. Sudah? Sekarang kita lihat O-nya dalam suasana basah ya. Dalam suasana basah kita lihat O-nya. Di sini nggak ada O. Di sini 2 kali 3 ada 6O. Maka disinilah kita tambahkan dengan 6H2O. Oke. Nah, suasana basah, tempatkan H2O-nya di tempat yang berlebih O. Gunanya apa menempatkan H2O? Untuk menyetarakan jumlah oksigen. Oke? Terus kita lanjutkan. Berarti di sini ada 6 kali 2, 12H. Berarti di sini harus kita tambahkan 12 hidrogen. 12H plus. Maaf, OH plus suasana basah. Berarti OH
OH- ya. Hati-hati, harus teliti, jangan terjebak. Oke, lanjut. Berarti muatannya di sini berapa? BR2 0. Di sini 12, berarti di sini minus 12. Nah, ini muatannya minus 6. Gimana dong? Tambahkan elektron di tempat yang berlebihan atau yang lebih positif. Ya, ini lebih positif. Berarti di sini kita tambahkan berapa? Kita akan tambahkan, sudah paskah kita ini? BR2 2 sudah oke. H-nya 6H2O supaya 6. 12 sudah, O-nya sudah sama-sama 12. H-nya sudah 12? Iya, sudah. 6H2O. Oke. Berarti ditambah berapa elektron? Di sini minus 12, dari 12 OH-. Di sini maaf bukan minus 6 tapi minus 2. Oke. Berarti selisihnya elektron ada 10. Jadi kita tambahkan 10 elektron. Sudah? Tinggal kita setarakan. Supaya sama-sama elektronnya habis, yang atas kita kali 5. 5 Br, 10 elektron, 10 Br. Kita lihat ke bawah. 5 tambah 1, 6 Br, 2. 6 Br 2 ditambah elektronnya sudah habis ya tadi ya. Tambah 12 OH- menghasilkan 2 Br yang mana dikali 5, 6, 10, 2 kali 5 berarti 10, 10 Br- ditambah 2 BrO, ya Allah tulisannya, BrO3- ditambah 6H2O. Oke, berarti harga A, B, C, dan D itu adalah A-nya di depan BR2, berarti A-nya 6, B-nya di depan angka, B-nya berarti di depan angka OH, B-nya 12, C-nya BRO3 2, D-nya D ada di BR-. BR-nya kita tadi ada berapa nih? 10. Masih bisa dikecilin? Masih, semuanya masih bisa dibagi 2. Bisa dikecilin. 3, 5, 1. Berapa nih tadi? D-nya? 10. Kita pilih 3, 5, 1, 5. Oke? Insya Allah bisa paham penyetaraan reaksi. Ini yang pakai suasana basah. Nanti suasana asam, tempatkan H2O-nya di tempat yang kekurangan oksigen. Oke, insya Allah manfaat pertemuan kita di dalam video pembelajaran tentang reaksi redoks. See you, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.